Halo, masih menunggu yang lain sambil bener-benerin Rambatnya Rahayu Aki Cook. Tunggu ya. Hai Henry, Dr. Henry. Senang sekali dokter bisa bergabung. Terus habis itu ada Alex Kandal juga, the hottest man alive. Oh good God. Hai Yona Niko, ini kenapa sih cuy? Oke. Agak kurang sensitif dah. Tunggu. Jadi gini, kemarin sama Dr. Henry, ini dia. Halo. Hai dokter. Halo Ri. Sama Dr. Henry udah ngebahas soal berjemur. Dan sekarang gilirannya Dr. Dian nih di sini. Kita akan ngebahas soal sunscreen. Ternyata sepenting itu sunscreen ya dok? Yes, betul Ri. Tapi ntar dulu dong, cakep banget sih PSBB. Aduh. Kan buat Ari kita ya malam ini mau ngobrol-ngobrol. Lagi di mana dok? Di rumah. Lagi di rumah. Iya, Oke. di rumah. Semuanya orang rumah udah ya, jadi kita bisa ngobrol panjang lebar ya. Iya dong, anak-anak udah diberesin. Bagus, bagus. Oke dok, jadi gini, Ya. ini kan kita ngobrol barengan sama ID.derms. What Ya, is betul. ID.derms itu? Ya, jadi ID.derms ini sebenarnya sih bukan wadah-wadah yang serius gimana. Ini tuh cuman kita para dokter spesialis kulit dan kelamin di Jakarta dan sekitarnya gitu yang saling berteman. Kita punya mimpi yang sama nih. Kita itu pengen banget mewujudkan yang namanya skin health for all gitu. Nah, untuk itu kita percaya teman-teman semua itu perlu diberi informasi yang benar, informasi yang akurat, yang update tentang kesehatan kulit, kesehatan kelamin, itu masih bidang kita juga kan, termasuk soal kosmetik medis, itu juga bidang kita juga. Ya sudah, kita sama-sama, ayo deh kita melakukan ini bareng-bareng untuk Ini mencapai mimpi kita. apa namanya, inisiasinya siapa dok? Teman-teman kita aja sih semua bareng-bareng kita yuk gitu kita bikin something untuk kesehatan kulit yuk di Indonesia, apalagi sekarang banyak topik-topik kesehatan kulit yang jadi hangat kan ya karena lagi masa pandemi begini gitu. Jadi saat yang tepat banget, plus kita semua harus yang di rumah gini ya Ri, yang PSBB gini kan, jadi ya kapan lagi kalau nggak sekarang. Ya, jadi ID.derms ini ngasih informasi lewat Instagram ya. Yes. Soal seputaran kesehatan kulit dan kelamin. Ya. Anda langsung di follow @id.derms karena you could get lots of information for free karena setiap hari pasti diupdate info-infonya. Terus udah gitu informasi ini datang dari dokter-dokter yang terpercaya gitu. Nah sekarang mau ngomongin soal sunscreen. Kemarin kan soalnya udah ngomongin soal berjemur bareng sama dokter Henry dari ID.derms. Dokter Henry bilang apa namanya ya emang nggak bisa dipungkiri kita harus menggunakan sunscreen gitu untuk kita berjemur. Kemarin tuh sempat ngebahas sama dokter Henry dari 100% vitamin D 90% itu bisa kita dapat lewat berjemur. Jadi terpapar sinar matahari itu berarti segitu pentingnya ya dok ya? Betul. Oke, boleh di recap lagi nggak dok? Kenapa kita mesti terpapar sinar matahari? Nggak boleh salah supaya hasilnya juga maksimal. Ya. Ya, jadi matahari itu kan matahari itu kan sumber kehidupan kita. Nah, tapi kita tahu nih matahari itu punya dua sisi kan ya, Ri. Punya sisi yang beneficial, tapi dia punya sisi yang juga merugikan untuk kita. Yang beneficialnya salah satunya sudah dikupas tuntas kan kemarin ya sama Dr. Henry, dengan berjemur itu kita bisa dapat vitamin D. Di luar hormon happy kita nambah, kemudian imunitas kita juga lebih baik gitu kan. Nah, tapi ada sisi minusnya kalau kelebihan. Sisi minusnya ini antara lain nih kalau yang jangka cepat, jangka pendek itu misalnya kayak sunburn. Nggak ada yang mau sunburn ya Ri, nggak enak kan, perih, panas gitu ya. Dan penelitian itu bilang
kalau kita itu 5 kali sunburn sepanjang lifespan kita, sepanjang hidup kita itu bisa naikin risiko kanker kulit sekitar 80%. Nah, nggak mau dong kita. Ya, itu satu. Nah, terus udah gitu juga matahari itu kan ada UVA, ada UVB gitu ya. Kemarin Dokter Henry juga udah jelaskan. Nah, si UVA ini itu tuh bikin aging untuk kulit. Penting dong, kita harus melindungi diri. Iya, keriput. Jadi kita harus cover tuh. Nah, jadi itu apa aja, Dok? keriput, terus sunspots gitu-gitu kan, semuanya lah tanda-tanda penuaan itu, kulit jadi kasar, jadi kering, flek juga jadi bisa muncul, hal-hal yang perempuan nggak mau, cowok-cowok sekarang juga nggak ada yang mau lah ya gitu. Nah padahal apa kali gitu kena sedikit lah gitu. Nah tapi ternyata UVB yang penting untuk pembentukan vitamin D itu nggak bisa lewat dari kaca, tapi UVA-nya nembus. Sehingga jadi, pada saat kita yang baik nggak bisa nembus kaca, tapi yang nggak baik bisa nembus kaca. Iya, jadi kalau kita merasa bahwa kita di dalam ruangan ada kaca, terus kita merasa nggak usah pakai sunscreen deh, soalnya udah ada kaca. Nah, dapetnya kerut deh. Oh, oke. Nah, ini ngomongin sunscreen. Bedanya sunscreen sama sunblock apa? Ya, kalau dulu memang istilah yang dipakai itu sunscreen sama sunblock. Tapi sekarang kita rata-rata itu menggunakan istilah sunscreen. Hanya dari isinya, dari bahan aktifnya kita bedain. Ada 2 jenis nih, jadi ada yang physical, kemudian ada yang chemical. Nah, kalau si physical itu tuh dia kayak pakai tameng. Jadi kalau kita oles, kulit kita tuh yang kayak ada shield-nya. Nah, jadi kalau nanti ada sinar matahari UVB gitu datang, itu dia dipantulkan kembali. Nah, itu tuh physical sunscreen. Nah, kalau yang chemical, begitu kita oles, dia masuk nih ke dalam kulit kita. Terus nanti kalau ada ketemu dengan sinar, itu akan bereaksi di inaktivasi. Jadinya si sinarnya nggak bisa bikin hal-hal buruk di dalam kulit kita. Itu bedanya physical dan chemical. Yang physical itu apa aja? Yang menolak. Nah, ya, yang physical itu ada 2 agen yang paling banyak digunakan. Yang pertama zinc oxide, yang kedua titanium dioxide. Dua itu adalah agen physical sunscreen. Nah, di luar 2 itu rata-rata sih itu adalah chemical. Nanti teman-teman di rumah bisa baca deh, tuh sunblocknya coba diambil-ambilin, terus dibaca-bacain ya. Itu ada isinya macam-macam yang bahasa-bahasa octocrylene, oxysalat, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu semuanya adalah chemical sunscreen. Lebih baik yang mana? Yang physical atau yang chemical? Sebetulnya preferensi, tapi kalau saya lebih suka physical sunscreen sebetulnya. Kenapa? Karena physical sunscreen itu satu yang penting adalah dia itu lebar. Jadi kita itu kan mau cover yang tadi itu UVB, UVA jangan banyak-banyak gitu ya. Nah, physical sunscreen terutama zinc oxide itu tuh bisa cover lebar sekali. Jadi kita tuh cukup ngambil satu bahan aktif aja kita udah tercover semua. Itu satu. Dan yang kedua, physical sunscreen ini jenis-jenis sunscreen yang green. Artinya green itu buat koral, kehidupan di bawah laut gitu, itu safe. Karena banyak nih sekarang beberapa penelitian yang pada hobi-hobi diving gitu ya. Ternyata kalau koral terpajan dengan banyak chemical sunscreen, antara lain itu yang ditakutkan adalah kena coral bleaching. Nah, coral bleaching itu kayak koralnya sakit gitu ya, jadi kena sakit lah dia gitu, jadi fungsinya nggak begitu optimal lagi. Nah, jadi kalau kita sering main di laut itu juga bagusnya mungkin pakai yang physical sunscreen. Berarti yang harus pakai physical sunscreen itu adalah cewek matre ya, Dok? Karena kan cewek matre ke laut aja. Ya nggak sih, Dok? Seneng ke laut ya. Aduh.
Ya, kalau kita lihat si sunscreen, yang perlu kita ingat adalah si zinc oxide. salah satunya ya. Jadi Nah, itu nomor satu, Ri. Jadi saat kita tuh mau milih, jadi sunscreen mana dong yang mesti kita pakai gitu kan ya. Nah, nomor satu, bahan aktifnya. Bahan aktifnya yang tadi kita udah bahas. Bahan aktifnya itu physical atau chemical. Kita tentuin dulu itu. Preference ya, tapi saya suka physical. Nah, itu yang pertama. Yang nomor dua, sesudah kita pilih itu, baru kita lihat SPF. Nah, SPF ini ya, SPF gitu ya. Nah, habis SPF yang ketiga itu adalah dia broad spectrum atau tidak. Broad spectrum itu yang tadi, Ri, untuk UVB dan untuk UVA. Jadi untuk ya. dua-duanya itu kita bilang broad spectrum gitu. Baru yang keempat, yang terakhir biasanya yang dilihat adalah kita perlu ini nggak kualitas yang seperti kayak water resistant misalnya. Jadi kalau kita keringetan, kita nyebur di air gitu, dia tetap stay on gitu. Empat Dok, itu. apa namanya, bahan aktif, oke, tadi dokter udah kasih tahu. Pokoknya ya, biar gampangnya cari aja kalau misalnya kita baca label ada tulisannya zinc oxide. Terus habis itu Yes, SPF kan udah ada angka-angkanya. Kalau si yes. broad spectrum ini ribet dok ngeliatnya, ini apaan? Broad spectrum itu sebenarnya juga sekarang udah banyak ditulis di kemasan. Jadi ya karena kalau enggak kita jadi bingung nih. Ini SPF, Ri, itu tuh cuma menunjukkan angka proteksi terhadap UVB, tapi tidak menunjukkan proteksi terhadap UVA. Padahal kita maunya dua-duanya, ya kan? Kita maunya proteksi terhadap UVB, kita juga mau proteksi terhadap UVA. Nah, jadi kita perlu cari yang broad spectrum gitu. Oke. Itu ada tulisannya gitu ya di label gitu ya? Iya, nanti kita bisa belajar sama-sama ya. Yes. Nah sekarang ini kita mau kasih tahu buat yang baru gabung sama kita di sini, kita lagi ngebahas soal sunscreen. Kenapa sunscreen tuh penting banget? Emang sih ini beberapa hari terakhir ini panas tuh cuma pagi doang gitu, masuk agak siang ke malam tuh hujan gitu. Kalau misalnya kayak gitu mendung itu sebenarnya kita perlu sunscreen nggak sih dok? Tetap perlu. Jadi sunscreen itu butuh terus kita pakai sepanjang hari, sepanjang tahun. Kalau memang kita keluar kena matahari, kita tetap harus pakai. Nah, bedanya cuma berapa sih luas area yang harus kita lindungin. Kalau dulu, ya, kalau dulu tuh semua orang pokoknya dari atas kepala sampai ujung kaki tuh semuanya harus di cover gitu kan. Harus semuanya nggak boleh ada yang kena sunscreen. Nah, nggak boleh ada yang nggak kena gitu ya. Jadi semuanya harus ketutup. Akibatnya apa? Akibatnya ternyata pembentukan vitamin D yang kita harapkan dari matahari itu nggak terjadi, Ri. Kita jadi pada kurang vitamin D. Ya kan gitu kalau gitu. Nah, jadi sekarang apalagi di masa-masa pandemi begini, penting banget kita melimpit dulu nih sebenarnya penggunaan sunscreen. Yang harus banget sekarang pakai sunscreen pada saat kita berjemur dengan tujuan mendapatkan vitamin D itu adalah kepala dan leher. Jadi muka, kepala dan leher. Jadi muka, terus leher depan, leher belakang jangan lupa. Kan kita cewek-cewek juga sekarang banyak yang rambutnya pendek kan ya, Ri. Jadi leher belakang tuh juga harus dilindungin. Kenapa? Soalnya daerah kepala dan daerah leher kita ini rentan banget untuk kena kanker kulit. Jadi itu yang mau kita lindungin. Dibanding area tubuh yang lain, muka yang paling sensitif. Iya, terhadap kanker kulit gitu kan. Nah, belum lagi terhadap sunspot ya, Ri. Oh, benar-benar. Apa sih kalau dokter tuh suka bilang karena kulit adalah organ yang paling luas, benar nggak sih? Iya, betul. Oh, kulit itu organ yang paling luas, makanya kalau ngolesin sunscreen itu jumlahnya nggak boleh cuma yang kayak segini terus udah buat semana-mana gitu, nggak akan cukup. Ada hitungannya tuh nanti tuh, Ri. Misalnya tadi kan kita mau cover saat ini ya, di saat kita pengen berjemur biar dapat vitamin D, kita kan mau cover wajah, leher depan, leher belakang. Nah, itu simpelnya itu adalah teman-teman nih bisa pakai yang namanya fingertip unit. Fingertip unit. Nah, fingertip unit itu pakai jari telunjuk kita aja. Satu ruas ini, Ri, kita sebutnya adalah satu fingertip unit. Kita singkat biasanya FTU.
Jadi ini Oke. satu FTU. Nah, muka, leher depan, leher belakang itu perlunya 2,5. Jadi 1, 2,5. Nah, Oh, jadi pakai aja dulu di sini nih. Kita taruh dulu sunscreen kita di sini. Ah, udah nih segini. Kita yakin nih, wah jumlahnya cukup buat oke. mengcover area yang tadi. Kalau Karena kalau kalau misalnya lehernya kayak Tyson, leher beton gitu kan lebar, mesti 3 kali tambah, ya betul, dong. boros ya, Ri. Kalau leher Gisel Bunchen, apa namanya, langsing-langsing Yang ganteng, langsing-langsing gitu. nggak perlu Cukup banyak. 2 ya. Ya, irit, Leher irit. beton harus segini dong. Tapi banyak juga dong dok segini dok. Iya, itulah baru kita akan mendapatkan SPF yang sebetulnya yang diklaim oleh si produk. Jadi misalnya kita lihat, oh SPF 30 gitu kan, atau SPF 50. Nah itu tuh pemakaiannya adalah udah ada ukurannya, Ri. Kalau ukurannya kurang, SPF-nya turun, nggak segitu. Wadaw. Oh, Betul, jadi uh, iya, kita eman-eman makainya, tapi betul. akhirnya nggak maksimal. Jadi, Nah, oke, kita ulang lagi ya dok ya. Jumlah ya, pemakaian sunscreen ini karena ada banyak yang nanya nih. yes. Sophie Oh Indrayani iya, itu ada Desi Tio juga nanya. Ternyata jumlah pemakaian si sunscreen tadi adalah bukan yang kayak ini ya, apa sebanyak biji jagung, enggak gitu dok ya. enggak, iya, 1, 2, habis itu setengah. yes. Ini untuk muka, leher depan dan leher belakang. Iya, Kalau betul. area sini, Boleh, tapi berarti ditambah, Ri. Jangan pakai jatah itu. oh oke, jangan pakai jatah mantan ya Iya, dok. iya. Oke, kapan penggunaan sunscreen? Karena kan gini, rutinnya perempuan itu adalah begitu kelar mandi, terus habis itu kelar cuci muka, kelar sikat gigi, terus habis itu ada pelembab, ada serum, terus udah gitu ada sunblock. Kadang kalau misalnya mau pergi yang serius ada apa tuh namanya foundation gitu. Nah, kan sekarang ada juga nih pelembab, terus habis itu foundation yang mengandung sunscreen. Nah itu gimana? Iya, betul. Nah, urutannya dulu ya, Ri, yang pertama ya. Jadi Hmm. kalau urutannya itu biasanya sunscreen kita letakkan terakhir sebelum kosmetik dekoratif. Jadi berarti Oke. cuci muka dulu, terus pakai toner ya misalnya, Oke. terus pakai serum, Ah, pakai moisturizer gitu kan ya misalnya. Nah itu oke. biasanya kalau udah pakai dulu sunscreen. Nah sesudah pakai sunscreen, misalnya terus Oke. mau pakai bedak atau apa silahkan. Itu satu. Nah, kecuali Hmm. adalah kalau misalnya yang tadi kayak Ari bilang itu, jadi pakai foundation yang udah ada sunscreennya, gitu kan ya. Nah, Ya kan kalau misal, tuh. ya kan banyak kan, ya. Nah, kalau misalnya pakai yang jenis begitu, sebenarnya harus perhatiin banget berapa angka SPF yang tertera di foundationnya, karena biasanya tuh kurang. Kita itu butuh paling sedikit 30, Paling prefer sedikit 50. 30. Iya, angka Oh, SPF-nya. Nah, biasanya nih itu tuh jumlahnya kurang. Saya ada hmm. sih beberapa contohnya. Kayak Boleh, gini boleh, nih boleh, boleh. misalnya. Silakan Perempuan nih. kan ya. Mm-mm. Yes? Kalau misalnya pada mau nanya, silakan nih mau ada dokter Dian di Ah sini. iya, benar. Ini saya udah tutupin brandnya nih. Biar Iya. nggak jualan gitu kan ya. Nah ini misalnya. Ini tuh kayak sunscreennya cuman kayak 20-an. Ya Heeh. kan? Ini lain lagi. Ini cuman kayak 25 gitu. Oke. Terus ya kan? Ini event cuma 12. Ya Wah, kan? oke. Nah, Heeh. jadi foundation yang bersunscreen biasanya sih nggak cukup, Ri, itu satu. Kemudian yang kedua, penelitian mereka itu gini, sebelah muka dikasih foundation bersunscreen, sebelah Hmm. muka pakai sunscreen biasa, terus difoto pakai kamera UV. Hmm. Ternyata pada saat difoto, itu daerah yang pakai sunscreennya itu gabung dengan foundation, itu nutup tapi lebih tipis. Artinya butuh jumlah yang lebih banyak gitu.
Oke, di top up Tuh. bisa berarti? Ya harus lebih banyak dari yang kalau kita hanya pakai sunscreen. Atau yang kedua bisa juga ambil simpelnya aja pakai dua-duanya lah gitu. Jadi pakai dulu sunscreen, nggak harus full amount. Jadi kan kita bisa kurangin lah gitu. And then kita top up pakai sunscreen yang ada di foundation kita itu gitu. Jadi Oke. supaya tetap cukup gitu. Ini Itu. apa namanya, sebelum kita ke pertanyaannya tadi siapa nih? Sebelum kita ke pertanyaan yang nanyain soal Maxoril filters, ini ada banyak yang nanya, Yes. banyak orang komplain kalau pakai sunscreen jadi berminyak, jadi Ya, jerawat gitu. betul. Nah, itu gimana? Terus habis itu Dokter Hari Darmawan juga nanya nih, kalau misalnya ada yang seperti itu, apa kita obatin dulu jerawatnya atau gimana? Ya, ini sebenarnya preferensi di masing-masing dokter akan punya pasti ini sendiri-sendiri ya, preference masing-masing. Kalau saya biasanya kalau memang lagi acne banget, acne aktif sekali gitu, saya akan prefer nggak usah pakai sunscreen dulu karena nanti acne-nya jadi lama sekali masa pengobatannya. Maksudnya bukan lama sekali lah ya, bertambah panjang masa Ya, pengobatannya. Tapi tolong hindari matahari dulu. Hindari dulu oke. nih sementara. Kan nggak akan lama ya, Ri. Kan paling cuma berapa bulan kan? Setelah berapa Iya. bulan kan udah kan normal, kulit sudah lebih stabil. Nah, pada saat itu mulailah pakai sunscreen. Nah, sunscreennya harus dipilih yang tepat. Jadi, biasanya cari sunscreen yang juga bukan hanya sunscreen, tapi di dalamnya mengandung bahan-bahan yang sifatnya untuk anti acne. Jadi kita Oh, tetap dapat manfaat anti acne di dalam sunscreen itu. Jadi oh beda oke. lah ya sunscreen-nya. Ya. Jadi kalau kalau indikasi gini ya, aku kan juga pakai sunscreen. Habis itu aku ngerasa Hmm. kalau misalnya gue pakai sunscreen, nanti tuh masuk jam kedua, jam ketiga setelah pemakaian, kulit tuh ngerasa berminyak, lebih berminyak dari biasanya gitu. Mm-mm. Berarti daripada memicu jerawat, mendingan aku Ya. cari sunscreen yang ada anti jerawatnya gitu. Mm. Iya, betul. Dan itu juga bisa juga, Ri, dibantu juga dari pemilihan serum dan moisturizer dasarannya. Kan tadi Oh, kita, ya kan, jadi sejak kita cuci muka, pakai toner, pakai serum, pakai moisturizer, ya pastinya cocokkan dengan kebutuhan kulit. Berarti pastinya ada kandungan anti acne-nya. Nanti terakhir baru di layer dengan sunscreen yang juga mengandung bahan-bahan anti acne. Jadi komplit gitu. oh, oke oke. Terus habis itu dok, nih tadi Uti Sirait nanya nih, dok jadi gimana bagusan yang chemical atau physical? Kita ulang lagi berarti tadi ya. Terus habis itu tadi kan Yes, dokter ngebahas soal zinc oxide. Nah, yes, kalau dia tanya, kalau tulisannya Maxoril filters gimana? Maksudnya apa tuh dok? ya. Jadi yang physical sama chemical dulu ya, di recap ya. Jadi ada dua jenis sunscreen, physical dan chemical. Physical ada dua bahan aktif yang sering digunakan, zinc oxide, titanium dioxide. Yang Hmm, lainnya itu adalah chemical sunscreen. Nah, hmm. mana yang dipilih itu preferensi. Kalau saya ditanya, saya lebih senang physical, tapi itu preferensi. Yang pasti, pastikan jenis sunscreen yang dipilih itu bisa mengcover UVA dan UVB. Jadi range-nya lebar. Itu bisa dilihat dengan cari tulisan broad spectrum di sunscreen yang kita gunakan. Itu. Oke, Nah, oke. kemudian yang pertanyaan kedua ya, Ri, tadi ya, yang bahan aktif. Nah, itu adalah bahan aktif brand. Jadi biasanya para produsen itu tuh ada yang memang mereka menuliskan bahan aktif nama generiknya. Tapi kadang-kadang kan di luar sana banyak orang-orang yang menciptakan bahan-bahan aktif sunscreen ingredients gitu. Nah, itu biasanya pakai nama brand. Begitu Oh, sebuah produsen mengambil bahan aktif dari ciptaan dari produsen lain gitu, mereka akan tuliskan itu sih. Itu tapi termasuk dalam salah satu chemical sunscreen sih. chemical sunscreen. Jadi ibaratnya kalau Mhm. misalnya kita tulis resep cara bikin tahu, terus instead of kita Mhm. bikin minyak, kita tulisnya bimoli gitu. Ya, Gitu betul. ya. Oke, oke, oke. Ya, betul. Ditulisnya Ah, bimoli. gampang aja deh dok, kami juga ibu-ibu kan. Yes. Dok, tapi gini, untuk si Maxoril filter, terus zinc oxide, oxide ya dok ya,
Itu ada ininya nggak sih? Misalnya ini untuk kulit berminyak, ini untuk kulit kering gitu. Nah, kalau misalnya itu biasanya kita lihatnya gini, kalau anak-anak sama orang-orang yang berkulit sensitif, itu biasanya kita akan berikan yang physical sunscreen. Karena itu lebih nyaman kan untuk mereka, lebih aman juga kan gitu. Tapi kalau kita tuh kulit dewasa, kita nggak punya problem apa-apa, nah itu bebas sebenarnya sih, nggak ada wajib gimana. Jadi bisa combine. Kadang kita nanti nih kalau udah mulai mau baca-baca sunscreen koleksi di rumah, itu nanti akan ketemu tuh biasanya, oh ternyata sunscreen saya kombinasi, ada physical agent-nya, ada chemical-nya gitu. Nah itu jadi biasanya udah dijadiin satu supaya bisa mengcover broad spektrumnya itu tuh biasanya. Nanti Gitu. kita latihan kebaca label ya. Tapi sebelumnya tadi dokter ngomong soal anak dan dewasa. Umur berapa kita udah harus pakai sunscreen untuk wajah dan mungkin untuk ya kalau misalnya anak-anak kan suka berenang tuh, les berenang lah apa segala macam, apakah mereka juga harus menggunakan sunscreen gitu? Ya, jadi mulai umur 6 bulan. Setelah umur 6, sebelum 6 bulan sebaiknya proteksinya fisikal, maksudnya dengan ini, maksudnya kasih selimut, kasih topi gitu kan ya, sebelum 6 bulan. Tapi sesudah 6 bulan itu harus mulai pakai sunscreen. Pilih yang fisikal. Nah, terus kembali ke tujuannya, itu akan membedakan berapa luas sunscreen dipakai. Kalau misalnya untuk pembentukan vitamin D tadi, kan kita perlu tuh jemur-jemur seminggu 2-3 kali gitu ya. Jadi kalau keluarnya aja jarang banget gitu, ya jangan sekalinya keluar semua ditutup gitu. Jadi sebaiknya ditutup yang terbatas aja. Tapi kan ada ketemu nih, aduh anaknya aktif banget tiap hari keluar pagi sampai sore gitu. Kan kebanyakan ya Ria. Nah, kalau seperti itu dipilih-pilih, ada hari-hari yang bisa lebih ditutup lebih banyak gitu supaya nggak yang semuanya nggak sunburn gitu kan misalnya gitu. Oke, ini ada yang nanya kalau area bibir, kelopak mata apakah perlu pakai sunscreen? Gimana tuh dok? Iya, sebetulnya sama. Jadi bibir, kelopak mata itu juga area yang harus dilindungi. Kita juga nggak mau dong ya kulit kita yang sebelah sini udah nggak kena aging, kelopak mata sama bibir aging gitu kan ya, nggak mau. Iya, nggak mau. Jadi harus dilindungi juga. Tapi kalau kelopak mata biasanya sih selama digunakan dengan baik, aman, pelan-pelan gitu ya, aplikasinya perlahan, itu bisa lah pakai sunscreen di kelopak mata, tapi jangan kena banget ke mata ya, Ri, pasti. Kalau bibir, sebenarnya sekarang udah banyak sih ya, seperti sediaannya jadinya kayak lip balm ya, lip balm, tapi mengandung sunscreen, ya itu boleh dipakai juga. Ini ada yang nanya kalau alergi sama bahan, dok, kalau ada orang yang alergi terhadap bahan sunscreen titanium dioxide, itu gimana? Apa sih dok titanium dioxide itu? Yang saya tahu titanium Aurelia, anaknya Anang Krisdayanti. Aduh, iya betul. Aurel. Nah, kalau titanium dioxide itu salah satu physical sunscreen. Nah, sebenarnya sih kalau misalkan saya alerginya itu sebenarnya harus dibuktikan dulu. Betul nggak ya alergi terhadap titanium dioxide itu pastinya sebetulnya harus melalui pemeriksaan dulu tuh sebenarnya. Lebih lanjut ya? Iya, kalau memang nih misalnya sudah diperiksa lebih lanjut, sudah berobat ke dokter spesialis, sudah diperiksa, oh iya benar gitu ya alergi dengan titanium dioxide, ya simply silahkan pilih bahan aktif yang lain. Kalau pilihnya sama-sama yang fisikal, berarti bisa pilih zinc oxide. Tapi kalau tidak, berarti ya ke chemical. Chemical juga masih banyak pilihan. Gitu sih. Tapi yang penting dipastiin dulu ya, Ri. Ini tadi bener nggak alergi? Bener. Ada yang nanya, sebenarnya pemakaiannya tuh gimana sih efektifnya? Apa harus nunggu serum dan pelembab beberapa lama baru pakai sunscreen? Gimana sih dok sebenarnya dok? Ya, pastinya sih kita ya serum dulu. Jadi habis beres cuci muka, toner gitu kan, terus serum. Biarin meresap sebentar,
habis meresap sebentar, terus masukin moisturizer, moisturizer. Habis selesai moisturizer, meresap sebentar, baru pakai sunscreen-nya. Itu sih step-stepnya. Oke. Untuk nih ada yang nanya, kalau misalnya daerah T-zone-nya, pori-porinya besar, gimana dok? Aku berminyak kayaknya tuh. Ya, nah itu memang betul tuh kendala para wanita berpakai sunblock itu sunscreen ya, pakai sunscreen adalah nggak nyaman. Jadinya, aduh berminyak, terus jadi tambah kelihatan pori-pori dan lain-lain lah ya. Terus atau kayak pakai topeng gitu kan ya, misalnya. Nah itu jadi memang kita itu harus menemukan sih. Akhirnya kita harus cari sunscreen. Ya. Betul, kita harus cari sunscreen yang kita bisa nyaman pakainya. Karena sunscreen itu paling penting dari tadi kan kita udah belajar ya, Ri, semuanya SPF-nya, broad spectrum-nya, bahannya gitu ya, waterproof atau enggak. Tapi yang paling penting juga adalah compliance kita. Jadi kita itu mau nggak ya kalau kita tuh pakai sunscreen, kita mau nggak ya pakai sunscreen ini setiap hari sepanjang tahun seumur hidup kita. Artinya itu harus something yang kita pakai tuh nyaman banget. Kalau enggak, kita nggak ada gunanya beli sunscreen yang udah ideal banget di atas kertas, tapi kita nggak bisa pakai tiap hari karena kita nggak nyaman dengan gimana kita kelihatannya. Jadi yang penting lagi itu juga ternyata adalah teksturnya harus enak. Spreadability itu jadi kalau dipakai tuh spreadnya bagus gitu. Ya, itu semuanya penting. Sama biasanya ada yang bilang kayak ada white cast gitu kan. Physical sunscreen biasanya suka pada bilang white cast gitu karena dia kayak ada warna putihnya gitu. Nah, berarti harus pilih yang juga ya kan aduh kayaknya putih banget nih gitu kan, aneh ya. Nah, jadi harus pilih yang jangan ada begitu-begitu. Memang jadi is a quest lah ya. Jadi harus journey yang harus masing-masing dicoba gitu mana selama udah memenuhi requirement awal gitu, silahkan dicari mana sunscreen yang memang cocok dan enak, nyaman dipakai untuk kulit masing-masing. Kan gini, kadang-kadang serum sama pelembab kita nggak lupa, tapi jujur aja nih, sunscreen tuh sering banget lupa gitu. Sebenarnya sunscreen yang udah dibuka, itu berapa lama sih kadar luarsanya, dok? Harusnya kalau sunscreen yang baik, itu dia punya di belakang kemasannya. Ada yang 12 bulan gitu ya misalnya. Jadi setelah dibuka itu bisa digunakan sampai dengan berapa lama gitu. Sebenarnya itu membawa ke diskusi satu lagi tuh, pengawetnya. Kalau dia pakai pengawet yang banyak, mumpuni lah gitu ya, jadi pasti dia akan tambah panjang. Tapi sekarang zaman kadang-kadang kalau saya lagi praktek, saya nggak mau pokoknya yang ada pengawet gitu kan. Ya kalau jenisnya yang dipilih adalah jenis-jenis yang begitu, berarti harus lebih cepat lagi, jangan disimpan kelamaan. Oke. Kalau buat yang tubuh gimana? Buat badan biasanya sih hampir sama sebetulnya, Ri. Cuman tekstur mungkin nggak terlalu gimana sekali. Tapi dia harus SPF-nya harus cukup justru kalau badan itu. Kemudian jadi 30 atau 50 ya, Ri. Pastinya harus broad spectrum. Kita nanti nggak mau nih lengan kita aging cepet gitu. Iya. Dan satu lagi juga kadang-kadang kan kita itu perlunya pakai sunscreen tangan dan tungkai itu adalah kalau kita lagi mau main-main yang kena matahari ya ke pantai gitu kan ya, berarti pilih yang water resistant. Water resistant itu biasanya artinya adalah 80 menit kita kena air itu dia tetap ada. Setelah 80 menit harus di reapply. Oke, nah ini ngomongin soal reapply nih. Tapi sebelumnya kita mau sehat dulu. Ada Dr. Stanley, ada halo Darmanto, ada Ibu Ita, ada Cahyadi, ada Desi, ada Dr. Ine lagi. Abis itu banyak banget. Thank you banget ya. Kita masih ngomongin soal sunscreen. Tapi belum udahan, karena ini pembahasannya kayaknya seru banget nih. Oke dok, masalah reapply, itu kapan dan bagaimana? Ya. Jadi reapply itu sebenarnya ada dua sih ini pilihannya. Dari penelitian dan dari jurnal-jurnal, kadang ada yang menyebutkan kan di reapply setelah 2 jam. Jadi setelah kita pakai 2 jam kemudian kita reapply. Walaupun sunscreen sekarang itu udah modern-modern, biasanya stabilitasnya sudah baik. Artinya kalau stabilitasnya baik, sebenarnya reapply itu sudah tidak terlalu penting lagi selama digunakan dengan jumlah yang cukup.
Kemudian yang kedua ada yang menyatakan bahwa dioles ulangnya itu 20 menit setelah olesan yang pertama. Jadi pakai, ditunggu 20 menit, kemudian dioles lagi sekali lagi gitu. Nah itu ada juga yang berpendapat begitu. Menurut saya akan lebih mudah yang itu, Ri, karena kita kan perempuan, udah pakai ini, udah pakai ini, udah pakai ini, udah pakai ini. Terus 2 jam lagi disuruh reapply, gimana nih kabar yang di sini gitu kan? Nggak mungkin. Jadi biasanya yang paling simple, pagi habis mandi itu sebelum kita beberes yang lain-lain, cepet dulu pakai dulu tuh segala toner, serum, moisturizer, sunscreen. Sudah cukup, jangan pakai makeup dulu. Tunggu dulu 20 menit sambil kitanya pakai baju dan lain-lain. Baru udah 20 menit kita reapply sekali lagi. Oh gitu. Baru dilanjutkan dengan mau pakai apa, bedak, mau pakai blush, mau pakai apa gitu, silahkan. Gitu caranya. Kecuali kalau misalnya kayak berenang, ya udah sesuai instruksi aja. Iya. Basah segala macam. Iya. Apa namanya? Ini ada Stella nanya, untuk orang yang menderita eksim di wajah, apakah aman menggunakan chemical sunscreen? Gitu. Iya. Jawabannya. Kalian, Ita nanya lagi, kalau misalnya setelah penggunaan, setelah wudhu, apakah harus diulang lagi? Oke. Nah, yang pertama kan. Halo. Thank you Joy, udah join. Ya, yang pertama ini kalau tadi ini ya, apa namanya, yang ini dulu ya, wudhu ya. Yang wudhu itu tergantung dari sunscreen kita, Ri. Kalau tadi itu, kalau sunscreennya water resistant, sebenarnya masih ada. Karena kan wudhu itu sebentar, jadi kan belum sampai 80 menit kan ya, jadi dia masih ada. Nah, kalau misalnya jenis sunscreennya enggak water resistant, ya artinya harus di reapply kalau sudah selesai wudhu, selesai sholat, kemudian harus reapply sunscreen. Itu tadi yang wudhu. Tadi yang satu lagi eksim ya, kalau eksim memang sebaiknya hati-hati dulu. Eksim itu kan berarti kulitnya sedang tidak intak, artinya berhati-hati mengoleskan segala sesuatu, tidak hanya sunscreen tapi segala hal-hal yang kita oles apabila kulit itu tidak sedang posisinya sehat, intak. Jadi mungkin hindari matahari dulu aja, malah lebih aman. Kemudian nanti begitu eksimnya sudah menyembuh, baru mulai gunakan sunscreen. Kulit sensitif, eksim kan berarti kulitnya sensitif ya, Ri. Nah, kalau misalnya kulit sensitif, amannya jenisnya fisikal. Oke. SPF tadi paling minim itu 30, idealnya adalah 50. Tapi kalau misalnya sekarang kan ada yang sampai 80, sampai 100 gitu. Itu lebay atau gimana sih? Iya sih, jadi sebenarnya secara regulasi kalau dia adalah jenis produknya tuh baru gitu ya, biasanya sekarang sudah dibatasi, cuman bisa bilang SPF itu 15 atau 20 atau 30, 50. Di atas itu biasanya yang ditulis adalah 50 plus. Jadi entah dia 70, 80, 100 itu ditulisnya 50 plus. Kenapa? Karena pada saat SPF meningkat, tidak artinya serta-merta tuh proteksinya berlipat ganda gitu, Ri. Bahkan SPF 100 pun proteksinya tidak 100%. Sehingga menaikkan SPF itu kalau sudah kita ada di level SPF 30 atau 50, untuk naik lagi itu sebetulnya udah nggak begitu signifikan. Jadi makanya, jadi makanya gitu. Sunscreen berenang? Nah, kalau sunscreen berenang at least 50, Ri, at least 50. Ya. Kalau 80 100 gitu. Nah, itu tuh gunanya buat saya adalah gini. Kalau misalnya pakainya nggak jumlah yang cukup. Karena kan yang kita takutin pakainya nggak cukup. Soalnya, Ri, kalau buat sekujur badan, itu tuh pakainya harusnya takaran yang tepat adalah 1 sloki, 30 gram. Oh gitu. Itu banyak bener ya, itu banyak banget kan. Nah, kadang-kadang pakainya nggak segitu. Ya, jadi kalau pakainya nggak segitu kan lumayan ya, Ri. Iya, bener. Tapi ini Sophie nanya nih, Dok, SPF yang tinggi bikin kulit kebakar, bener nggak tuh? Enggak sih, sebetulnya enggak. Tapi ya itu, SPF makin tinggi, maka kadang-kadang dia tuh kayak lebih nutupin ke kulit. Jadi nanti
yang ditakutkan biasanya misalnya pore clogging, komedo, dan lain-lain. Jadi memang pemilihan jenis sunscreen yang tepat, bahan pembawa yang tepat, itu penting banget. Oke. Apa namanya? Ini JSS CAF, izin tanya, kalau efektif benar nggak sih harus reply 20 menit? Tadi udah kita bahas ya, tapi mungkin bisa kita ulang dikit. Kalau emang ternyata bisa, ya udah. Tapi kalau misalnya ribet, yang kayak tadi dokter bilang gitu ya. Gimana, Dok? Iya, betul. Jadi diulang soal reapply ya. Reapply ada 2 jenis yang dianut. Yang pertama adalah reapply setelah 2 jam. Jadi pakai 1 layer, ditunggu 2 jam kemudian sudah harus di-reapply ulang. Cara kedua adalah reapply dulu 1 kali, ditunggu 20 menit, diulang setelah 20 menit. Itu 2 cara yang bisa dipilih. Oke, nah ini sekarang penting nih. Setiap kita mau beli sunscreen, entah itu buat muka, entah itu buat tubuh gitu ya, buat kita, buat anak-anak, yang dibaca tuh cuman SPF-nya tok gitu. Tapi sebenarnya apa namanya, adakah kandungan lain di sunscreen yang penting other than SPF? Itu yang pertama, Dok. Abis yang kedua, apakah SPF segitu penting? Gimana tuh, Dok? Oh ya, yang kedua dulu ya. Yang kedua, apakah SPF penting? Pasti, SPF sangat penting karena SPF itu menunjukkan proteksi terhadap UVB, maka angka SPF yang kita lihat itu penting banget, termasuk salah satu dari hal yang harus kita perhatikan pada saat kita memang memilih. Tapi kita yang seperti di Ari bilang, nggak usah lebay-lebay yang sampai tinggi banget. Jadi 30 atau 50 sudah cukup. Nah, kemudian bahan lainnya bener banget. Sekarang itu produsen tuh udah keren-keren banget lah. Jadi teknologi tuh udah maju. Mereka banyak menambahkan bahan-bahan di dalam sunscreen. Jadi sunscreen yang modern itu selain versatile itu artinya sunscreen tuh nggak sunscreen aja, tapi sunscreen dan pelembab, sunscreen dan foundation gitu kan. Versatile lah, jadi multifungsi. Jadi cuma punya satu, tapi udah dapat fungsi banyak. Itu satu. Dan yang kedua, di mereka itu memberikan bahan-bahan aktif lain yang juga beneficial buat kulit. Ada yang masukin bahan-bahan anti-aging, peptide misalnya dimasukin, vitamin C misalnya dimasukin, boleh-boleh aja ya. Gitu, itu satu bahan aktif. Terus yang kedua, mau memproteksi hal-hal yang belum terproteksi dengan sunscreen model lama. Misalnya, blue light. Kita kan sekarang handphone terus, blue light-nya tinggi. Bener. Sekarang sunscreen generasi sekarang itu sudah ada anti blue light-nya tuh biasanya. Wow. Itu satu. Emang ya. Kita keriput juga, Dok? Iya betul, itu juga ke kulit nggak begitu. Ya, kalau pajanannya terlalu banyak ya nggak bagus juga. Nomor 2 itu polusi. Kan sekarang banyak nanti lihat juga tuh sunscreen anti polusi. Nah, even mereka bisa sebut anti polusinya angkanya sekian-sekian. Jadi ada level-levelnya. Nah, itu juga bisa jadi salah satu pilihan kita nih, manusia-manusia di Jakarta ini, ya kan? Atau di teman-teman di mana ya, tapi pastinya handphonean. Iya, ya benar. Kan? Pastinya kena polusi. Jadi itu juga opsi-opsi yang harus dilihat, ya. Itulah gunanya kita bisa baca label ya. Nah, sebelum kita diajarin dokter apa aja yang perlu dilihat di label, ngebacanya gimana? Nih dokter Stanley nanya nih, sekarang kan ada oral sunscreen. Beneran ada, Dok, oral sunscreen diminum? Iya betul, jadi ada oral sunscreen lah ya, jadi itu diminum, bentuknya udah jadi cantik lah, udah jadi vitamin-vitamin gitu, dengan bahan aktif tertentu gitu ya, misalnya kayak polypodium dan lain-lain, itu punya sifat proteksi terhadap UV gitu. Jadi dia kan kalau misalkan kita itu kena sinar matahari gitu, kena UV, terus kan terjadi kerusakan kan di kulit kita. Nah, kerusakannya itu sih yang simpelnya gitu ya, kerusakannya itu yang dia prevent. Dan kalau ada kerusakan, cepat-cepat dia benerin gitu, terus dia protect gitu. Itu sih. Itu bisa didapat dari oral sunscreen atau juga simply yang lebih murah gitu kali ya, karena oral sunscreen karena belum banyak mungkin untuk dipakai setiap hari seumur hidup gitu ya, kayaknya mungkin
mungkin kadang-kadang oke lah ya, tapi kalau setiap hari seumur hidup, mungkin bisa juga teman-teman tuh pilih kasih serum sebelumnya. Jadi penelitiannya serum-serum antioksidan, misalnya vitamin C, terus kemudian ya antioksidan lah ya basically, itu kalau dipakai bersama dengan sunscreen, maka dia juga akan bantu banyak untuk mengurangi kerusakan di kulit gitu, akibat sinar UV gitu. Itu juga bisa triknya gitu. Jadi lebih kayak double protect gitu ya, Ri. Yes, yes. Karena nih dokter Ina juga nanya nih, kalau udah pakai yang oral harus pakai yang topikal juga nggak, atau yang di apa, yang dioles gitu ya? Ah iya, kalau saya tetap pakai topikal juga. Tetap ya. Oke. Yes, Nih kalau saya, ya. dokter Hendy terkagum-kagum nih. Wow, ada sunscreen anti polusi, ada. Yang nggak ada tuh sunscreen anti spray, anti patah hati, belum Anti ada. patah hati belum ada. Belum ada. Oke. Oke. Yes. Zera nanya cara pemilihan SPF sesuai kebutuhan kulit kita. Tadi udah dibahas ya, Dok, 30 Udah dibahas ya. Nah, Yes. sekarang Dok baca label. Apa aja harus Yo. dibaca? Oke. Kita belajar baca label ya. Saya udah coba tutup nih teman-teman brandnya. Iya, Jadi kelihatan Dok. jadi misalnya kita mau lihat ini gitu. Nah, ini kita lihat dulu kan nomor pertama, oke, SPF deh ya. SPF-nya 30. 30 Berarti tuh. dari sisi SPF sudah cukup, ya kan gitu. Kemudian dia ada tulisan broad spectrum nggak ya? Nah, kalau ini ternyata tuh nggak ada tulisan broad spectrum. Tapi kalau teman-teman lihat, ini ada tulisan PA, kemudian ada tulisan UVA dan UVB protection. Nah, ini adalah pengganti tulisan broad spectrum sebenarnya, Ri. Jadi kalau udah lihat tulisan PA, PA+, PA++, ini contohnya adalah PA++ nih yang sekarang ini saya pegang. Nah, itu tuh artinya proteksi terhadap UVA. Jadi artinya sudah memproteksi untuk UVA juga. Nah, kemudian yang ketiga tadi ya, Ri, water resistant nggak ya? Gitu. Nah, ini ada nih tulisannya water resistant. Nah, jadi ini untuk 3 kriteria sudah dapet nih. Nah, kalau bahan aktif tuh harus dibaca yang kecil-kecil di belakang ini nih, Ri. Nanti bisa baca sendiri nih. Contoh lagi. SPF-nya 24. Berarti kalau kita lihat angka ini, sebaiknya kegiatannya nggak yang terlalu ekstrim-ekstrim ya, karena SPF-nya 24. Kemudian kita lihat nih, ada PA++. Oke, kalau ada PA++, berarti UV juga udah terproteksi. Kemudian dia ada vitamin B-nya. Ya oke lah, itu added value gitu kan, ada tambahan. Nggak ada tulisan water resistant. Artinya ini nggak bisa dipakai main-main air, ya gitu. Oke. Ini kalau dari namanya udah jelas nih. Ini sih saya buat muka. Ini mineral sunscreen. Mineral itu physical, sama ya sinonimnya gitu. Nah ini adalah physical sunscreen. Terus dibaca SPF 50. Oke dong ya, Ri. Kemudian bawahnya broad spectrum. Oke, ya kan? Cek juga. Kemudian dia lengkap nih, water resistant 80 menit. Dia sebutin waktunya. Karena water resistant tuh ada 2. Ada yang 80, ada yang 40, Ri. Ini yang 80 gitu. Nah, ini salah satu favorit. Itu sih, nah itu contoh-contohnya. Last one kali ya. Ini tuh ada yang bentuknya spray. Nah, spray ini sebetulnya tuh nyaman banget memang untuk di-apply di badan, Ri. Enak banget. Cuman hati-hati kalau masih untuk anak kecil, karena anak kecil itu kalau di spray-spray terus kena mata gitu ya. Hati-hati pas ke muka. Jangan di spray ke muka, tapi taruh dulu di tangan baru dipakai. Kalau di sini kita bisa spray-spray gitu. Nah ini PA-nya sampai banyak banget nih, Ri. PA-nya plus gitu ya. Artinya proteksinya oke. Kira-kira gitu sih. Ada yang tanya, dokter Stanley bilang, baru pulang dari Bali, kulit gosong pasiennya, kekeh tapi udah pakai sunscreen. Ini pemahaman sunscreen mencegah tanning apakah benar? Tanning tuh berarti ya kulitnya gelap-gelap eksotis gimana gitu. Iya. Jadi nggak mau pakai sunscreen ya, itu sebenarnya kan bahaya banget seperti yang kita bahas di awal ya, Ri. Kita itu sebaiknya jaga banget kulit kita, nggak boleh sampai sunburn banyak-banyak.
Karena tadi tuh teman-teman, saya tadi udah bahas sama Ari nih di depan. 5 kali sunburn di dalam fase hidup kita, risiko kanker kulit naik 80%. Jadi kalau bisa jangan sampai sunburn. Jadi sebaiknya mesti pakai sih, mesti pakai sunscreen. Nah, solusi buat yang pengen tanning, walaupun tanning tuh kalau dari sisi medis mungkin sebenarnya nggak sehat-sehat banget ya, Ri, gitu. Tapi saya sejujurnya pernah menemukan beberapa sunscreen yang di dalamnya itu sudah dimasukin juga untuk tanning. Jadi kalau dibaca sunscreen-nya gitu sunscreen, tapi bisa buat tanning gitu. Jadi itu bisa jadi opsi, walaupun dari sisi kesehatan kulit mungkin saya kurang bisa merekomendasikan, tapi ada, Ri, karena demand-nya ada gitu kan. Iya, benar. Iya, ada yang demen kulit-kulit iya. Ya kan? Dok, kanker kulit itu bisa menyebabkan kematian nggak sih, Dok? Ada yang jenis bisa menyebabkan kematian, betul. Karena kanker kulit kan ada macam-macam. Ya, ada yang jenis yang lokal aja. Jadi dia nggak kemana-mana deh gitu. Misalnya dia di mana nih, di hidung gitu ya kan. Tadi kita bahas, Tri, kanker kulit paling sering di wajah, di kepala dan di leher lah ya, di kepala dan di leher. Di hidung, itu misalnya ya. Nah itu biasanya kalau kita dapetnya tuh jenisnya yang localized, ya udah dia cuma di situ aja. Jadi harus di surgery gitu kan, nanti dibuang kankernya gitu. Terus kemudian ya di inilah atau di cryo. Jadi kadang kalau masih localized dan belum besar sekali, kita semprot dengan nitrogen itu untuk mematikan si sel kanker yang di situ. Tapi ada lori yang jenisnya bisa mematikan karena bisa bermetastase, jadi bisa berpindah-pindah ya, bisa menyebar ke organ-organ lain. Nah, itu berbahaya. Walaupun untungnya kita orang-orang Asia nih yang warna kulitnya kan nggak putih banget gitu ya. Kita rada-rada oke lah, terlindung lah gitu. Gitu sih. Ini kita udah hampir 1 jam ngebahas ini. Oh iya. Mau ngingetin lagi untuk yang lagi gabung sama kita. Pokoknya yang penting kita harus ingat dalam rentang waktu kehidupan kita, berapapun itu umur lo, kalau misalnya lo udah pernah sunburn selama 5 kali, berarti lo udah menaikkan resiko kanker kulit sebanyak 80%. Betul ya, Dok? Yes. Ya. Dan kalau misalnya nanti udah mulai mau tobat, mau beli sunscreen untuk muka ataupun untuk tubuh, yang perlu dibaca adalah bahan aktifnya, SPF-nya minimal 30, rekomendasi 50, terus ada tulisan broad spectrum atau PA, UVA, UVB gitu ya, Dok ya. Itu penting banget ya, Dok. Penting. Dan kalau misalnya ternyata lo pengen cari yang water resistance juga bisa gitu ya. Silahkan. Terus habis itu recap aja juga apa namanya, penggunaan sunscreen di muka adalah sebanyak 1, 2,5. Ya, betul. Ini untuk satu muka dan leher depan, leher belakang, tidak termasuk bagian yang sini, supaya si SPF-nya bisa maksimal sesuai dengan yang tertera di label gitu ya, Dok ya? Betul. Oke. Siap. Ada lagi, Dok? Enggak, cukup. Tambahan aja kali, Ri. Jadi, misalnya despite all this, teman-teman tetap kena sunburn, gitu ya. Nah, kalau kena sunburn, teman-teman jangan obat-obatin sendiri lah gitu ya. Sebaiknya sih, menurut saya, sebaiknya segera berobat ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah, kalau di Indonesia ini, dokter spesialis kulit kelamin itu tergabung dalam perhimpunan yang namanya adalah Perdoski, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Ada IG-nya, coba dicek di perdoski.id. Nah, di website perdoski.find dermatologist. Jadi, teman-teman bisa cari dermatologis SPKK terdekat di kotanya, pasti ada. Gitu aja sih. Terus nextnya kali ini satu lagi titipannya, abis ini di IG kita ini, di id.derms ini, nanti kita akan masukkan juga topik yang hari ini kita bahas juga, Ri. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat di story-nya, jadi nanti bisa yang kelewatan bisa dilihat.
Siap. Pokoknya jangan lupa follow dulu @id.derms. Follow gue, Ricky Nanda. Dan juga kalau mau follow Perdoskin juga bisa ya, Dok ya? Yes. Oke, kalau gitu Dokter Dian, thank you banget. By the way, kita satu alma mater loh. Tarakan Iya. Ini masih SMA-nya dulu Binal nih dokter nih, tapi sekarang Oh, sudah tobat. Binal. Sudah tobat ya. Thank you dok, thank you semuanya. Iya, thank you Ari. Thank you teman-teman semua. See you, have a great night. Bye. Bye. Bye.